Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun kita akan menjumpai bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Bagi umat Islam, bulan Ramadan merupakan bulan penghapusan dosa dan penghibur hati bagi setiap muslim di dunia. Bagaimana tidak, berjuta-juta keutamaan ditawarkan pada bulan ini. Kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala diobral tiada henti selama 1 bulan penuh. Kasih Allah yang tiada terkira dicurahkan dalam 1 bulan ini sebagai bekal kita menghadapi hari akhir. Salah satu jalan kita memperoleh keuntungan di bulan Ramadan yaitu dengan jalan sedekah. Dalam Islam, sedekah itu merupakan amalan yang sangat dianjurkan karena sedekah itu menunjukkan akhlak seorang mukmin sejati. Dalam buku Kisah-Kisah Ajaib Pembeli Surga karya Ahmad Al-Ali, dikisahkan dari Mullah Patih Ali bahwa seorang kawan dekatnya, laki-laki, mengaku memiliki sejumlah lahan pertanian. Namun selama setahun perekonomian di daerahnya memburuk sehingga banyak orang menderita akibat kelaparan. Akhirnya laki-laki itu memutuskan untuk memberikan hasil panen dari salah satu ladang pertaniannya untuk orang-orang miskin. Ia pun pergi ke masjid dan mengumumkan kepada semua orang bahwa mereka boleh memanfaatkan tanah ladangnya dan mengambil semua hasil panennya sesuai dengan kebutuhan. Orang-orang pun berbondong-bondong pergi ke ladang sang laki-laki dan menggarap dalam jumlah yang besar. Pemilik lahan tersebut cukup sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak pernah memperhatikan ladang pertaniannya. Setelah ia memanen semua lahan pertaniannya, ia teringat akan ladang yang diberikan untuk sedekah itu. Segera ia memerintahkan pegawai untuk mengumpulkan semua batang kering, tumbuhan, dan bulir-bulir yang masih tersisa. Menakjubkan, para pegawai sang lelaki melihat bahwa masih ada banyak hasil panen yang tersisa. Mereka juga mendapati hasil panen melebihi hasil panen tanah pertanian yang lain. Terlebih lagi, umumnya tanah pertanian yang telah dipanen harusnya dibiarkan terlebih dahulu, tanpa ditanami apapun selama setahun agar tanah kembali normal. Namun bedanya, tanah pertanian yang diberikan untuk sedekah justru tidak kehilangan kesuburannya, sehingga bisa ditanami kembali. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang bersedekah itu seperti sebuah perkebunan yang terletak di daratan tinggi yang disirami oleh hujan lebat. Seberapa besarnya pahala yang diperoleh oleh orang yang bersedekah diumpamakan seperti kebun yang penuh dengan tanaman yang berbuah. Hal ini menandakan bahwa sedekah itu merupakan perbuatan yang mulia dan cerminan dari kepribadian orang berakhlak terpuji yang peduli terhadap orang lain, yang menolong dan membantu terhadap segala aktivitas maupun kegiatan yang mengarah pada kepentingan ukhrawi. Demikianlah keutamaan orang yang bersedekah. Ketika hati dipenuhi dosa dan pikiran dikelilingi prasangka, dia ini gusar tiada kira. Demi menenteramkan hati di bulan suci, tolong maafkan sepenuh hati. Saya Respaulia Kamal mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa